Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Sistem Informasi Manajemen kelas F, Universitas Siliwangi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Decision Support System atau yang biasa disebut DSS. Nah, untuk pertama-tama, eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada Muhammad Azfa sebagai pemateri, ada Almir Syam sebagai pemateri, ada Ziyad Abdul Fatah sebagai pemateri, ada Dery Anwarul Hikam sebagai pemateri, dan saya sendiri Iman Salman sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, maksud saya untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang dalam berkembangnya BSS. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang didasari oleh industri 4.0, kemudian lahirnya society 5.0, menjadikan teknologi sangat berperan penting dalam setiap sisi kehidupan manusia. Manusia hidup berdampingan dengan setiap teknologi seperti halnya dalam berbisnis. Nah, sistem berbisnis tidak lagi menggunakan sistem konvensional seperti dahulu, ya, yang dimana hanya ada produksi, distribusi, dan penjualan semata, melainkan menggunakan strategi baru supaya produk yang ditawarkan berhasil menembus ke segmentasi pasar yang dituju serta dapat menguasai pangsa pasarnya yang tentunya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu selanjutnya apa itu DSS? Nah, DSS sendiri adalah sistem berbasis komputer yang selalu interaktif dan dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan lainnya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, pengertian dalam sedangkan dalam pengertian lain, DSS atau sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi struktural supaya lebih efektif dengan menggunakan model analitis dan data yang tersedia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Azmi. Kemudian ada karakteristik dari karakteristik DDS. Yang pertama, mampu membantu proses mengambil keputusan terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Yang kedua, memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Yang ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara andal. Yang kelima, memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Sareta 2022. Kemudian ada komponen DSS menurut Turban 1999. Yang pertama ada subsistem manajemen data atau data manajemen subsistem, meliputi basis data yang berisi data yang relevan dengan keadaan yang dikelola, software yang disebut DBMS atau Database Management System. Subsistem manajemen model atau model manajemen subsistem berupa sebuah paket software yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan software manajemen yang sesuai. Ketiga, subsistem manajemen pengetahuan atau knowledge management subsystem merupakan subsistem opsional yang dapat mendukung subsistem lain atau berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri atau independen. Yang keempat, subsistem antarmuka pengguna atau user interface subsystem merupakan subsistem yang dapat dipakai oleh user untuk berkomunikasi dan memberi perintah atau menyediakan user interface. Yang kelima ada pengguna atau user, termasuk di dalamnya adalah pengguna atau user, manager, dan pengambil keputusan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan decision support system. Yang pertama yaitu memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. Dan yang kedua, untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah keputusan. Dan yang ketiga yaitu dapat mengatasi sebuah batasan kognitif maupun informasi. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis decision support system dan kebutuhan informasinya. Yang pertama di sini ada DSS, decision support untuk yang kedua DSS keputusan bersifat semi terstruktur, dan yang ketiga adalah DSS bersifat struktur. Materi selanjutnya yaitu tahapan decision support system. Yang ke satu yaitu fase intelijensi. Dalam fase ini, decision support system akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase intelijensi pada decision support system ini terdiri dari atas pemberdayaan lingkungan serta kontinu atau secara intermittent. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklarifikasi masalah, serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. Fase kedua yaitu fase desain. Fase desain yaitu akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan pada fase desain antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, menciptakan atau mengembangkan pilihan, serta menghitung semua hasil akhir dari keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu fase pilihan. Di tahap yang ketiga ini, yaitu fase pilihan, decision support system akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pula organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Terdapat sejumlah aktivitas pada fase pilihan seperti evaluasi, pencarian, serta memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dirasa lebih sesuai dengan modelnya. Solusi pada model tersebut maksudnya adalah beragam kumpulan spesifik terhadap beberapa variabel atau pilihan keputusan dari sebuah alternatif yang telah terpilih. Selain itu, batasan yang ada pada fase pilihan serta fase desain seringkali tidak terlihat. Penyebabnya, kegiatan tertentu mampu dilakukan bersamaan pada kedua fase tersebut, serta pengambilan keputusannya sering kali beralih kembali pada desain ketika sudah berada pada fase pilihan. Sebagai contoh, alternatif baru dapat dibuat ketika seseorang telah melakukan evaluasi pilihan yang lain yang sebelumnya telah tersedia. Fase terakhir yaitu fase implementasi. Terakhir, fase implementasi merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Namun, yang pasti fase implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang telah dipilih dan juga direkomendasikan mampu bekerja sesuai harapan tanpa membutuhkan implementasi dari sebuah sistem komputer. Sekian dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peranan DSS bagi pihak manajemen. Yang pertama yaitu sebagai prediksi. DSS ini bersifat prediksi atau solusi awal berdasarkan data-data yang diinput. Jadi yang namanya prediksi itu belum tentu kebenarannya absolut, jadi tidak bersifat mutlak.
Yang selanjutnya itu efektivitas waktu. Jadi peranan DSS ini bisa menjadikan pihak manajemen mempersingkat waktu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya yaitu beberapa pilihan keputusan. Di sini berarti pihak manajemen memiliki beberapa pilihan alternatif untuk decision making karena dibantu oleh peranan DSS. Yang selanjutnya itu keputusan akhir tetap pada pihak manajemen. Jadi walaupun DSS ini memberikan solusi, misalkan memberikan 4 solusi dari satu permasalahan, keputusan akhir tetap ada pada pihak manajemen apakah akan mengikuti solusi pertama atau solusi keempat atau bahkan tidak mengikuti sama sekali. Karena pihak manajemen harus mempertimbangkan beberapa hal. Namun peranan DSS ini juga bersifat sangat penting karena banyak sekali perusahaan yang menggunakan DSS untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu contoh analisa DSS. Jadi di sini ada sebuah persoalan mengenai bagaimana caranya menentukan biaya persediaan yang paling optimal. Di soal disebutkan PT Femini merupakan perusahaan yang memproduksi tas wanita. Perusahaan ini memerlukan material sebanyak 12.000 unit selama satu periode. Biaya pemesanan material sebesar 50.000 untuk setiap kali pesan, tidak tergantung pada jumlah yang dipesan. Ya, kemudian biaya penyimpanan per unit per tahun sebesar 10% dari nilai persediaan. Harga material yaitu Rp3.000 per unit. Nah, di sini bagaimana cara menentukan biaya persediaan yang paling optimal? Sebelum kita menginput data ke DSS, kita harus bisa mengetahui dulu beberapa poin penting di soal tersebut. Seperti diketahui sebagai berikut, yaitu demand rate sebesar Rp12.000, setup atau ordering cost sebesar Rp50.000, dan yang ketiga unit cost sebesar Rp3.000. Nah, holding atau carrying cost 10% dari unit cost yaitu Rp300. Kemudian data-data ini kita masukkan ke DSS seperti ini. Nah, kita masuk ke menu inventory. Di sini ada menu inventory, kemudian ada menu EOQ. Nah, EOQ model, kemudian kita masukkan beberapa poin tadi ke DSS ini. Setelah dimasukkan, kemudian kita klik solve yang berada di kiri atas di sini. Setelah itu kemudian kita klik solve dan hasilnya yaitu seperti ini. Nah, untuk memahami grafik ini, kita bisa melihat ke bagian menu lain di dalam DSS, yaitu ini. Nah, saya akan menjelaskan atau interpretasinya mengenai hasil dari DSS ini atau analisa DSS. Dari kasus ini, kita dapat melihat perhitungan dari DSS bahwasanya jumlah optimal order quantity itu sebanyak 2.000 unit, kemudian jumlah maksimum inventory level sebanyak 2.000 unit, yang selanjutnya yaitu average persediaan yang disimpan dalam satu periode sebanyak 1.000 unit. Yang selanjutnya yang keempat, dalam satu periode terdapat 6 kali order. Yang selanjutnya annual setup cost yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian yang keenam, biaya penyimpanan annual holding cost yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian yang ketujuh, total biaya atau holding dan setup yaitu sebesar Rp600.000 dan total biaya keseluruhan unit cost sebesar Rp36 juta. Nah, dari sini total biayanya bisa dilihat di total cost including units yaitu sebesar Rp36.600.000. Ini didapatkan dengan cara menambahkan yaitu 600.000 ditambah 36 juta. 36 juta rupiah, maka dapat dihasilkan Rp36.600.000. Ini merupakan hasil perhitungan atau solusi biaya persediaan yang optimal berdasarkan POMQM ini atau DSS ini yaitu sebesar Rp36.600.000. Nah, yang kami pakai di sini untuk DSS-nya itu adalah POMQM. Di ini kami memilih DSS ini karena memang kami mempelajarinya di praktika MKPK. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai mengenai DSS ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimengerti dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.